Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hiromi Manggala. Kali ini Hiromi Manggala nggak melakukan penelusuran karena apa ya? Akhir-akhir ini juga nggak bikin konten ya guys ya, karena kesibukan dari saya juga udah lama juga. Kemarin pada tanya kenapa nggak konten lagi. Sekarang mumpung lagi break. Tadi rencana mau bikin konten di luar, tapi di luar hujan. Sekarang kontennya di rumah. Sekalian mau melihat sebagian koleksi dari Hiromi Manggala. Di sini ada berbagai macam keris, ada juga mandau, ada jimat kecil. Agak menarik untuk dibahas ini guys, karena saya melestarikan budaya ini. Keris ini kan banyak asumsi di luar sana yang katanya keris itu musyrik ini itu dan sebagainya, padahal enggak sih. Kita melihat dulu dari segi budayanya, jangan kita lihat dari isi atau kegunaan, nanti akan salah kaprah. Karena orang yang memakai seperti ini, kalau imannya itu enggak kuat, itu pasti akan terjerumus, itu positif akan terjerumus. Oke, kita akan mereview salah satu keris dari saya. Mungkin saya akan mereview berbagai macam, sedikit aja lah, karena kalau di review di belakang juga masih ada banyak, terus di dalam masih juga ada banyak juga. Kita review dari keris pertama, Jalak Ngore dulu guys. Jalak Ngore. Oke. Keris yang berdapur Jalak Ngore konon katanya zaman dulu dipakai itu sebagai filosofinya bentuk perwujudan ya, bentuk perwujudan dari sebagai macam hajat supaya mencapai keberhasilan. Dari dulu Jalak Ngore itu dipercaya, konon katanya dulu. Kita nggak tahu ya, lantaran ini kan kita cuma melestarikan budaya, tapi konon katanya keris Jalak Ngore ini dipercaya sebagai sarana untuk kerezekian kita itu supaya lancar. Segala sesuatu masalah itu supaya dapat dipecahkan dengan keris Jalak Ngore. Bentuk keberanian, bentuk juga keseimbangan kita. Filosofi keris Jalak Ngore. Ada mempunyai tikel alis di sini. Tikel alis ini ada dua sebagai lambang sisi baik dan keburukan manusia. Ini keris Jalak Ngore ya. Jalak itu dimaknakan sebagai burung, ngurai itu terurai. Namanya keris Jalak Ngore. Ada lagi di sini keris Nogo Kike. Ini keris sepuh semua ya, keris sepuh semua. Konon katanya keris Nogo Kike ini dipakai oleh orang zaman Pajajaran dulu, dipakai oleh Senopati. Ini memiliki simbol kegagahan, keberanian, kewibawaan dan tanggung jawab atau kesetiaan. Karena patih-patih zaman dulu itu dituntut untuk setia kepada raja dan kerajaannya. Ini dipakai oleh Senopati zaman kerajaan zaman dulu ya guys. Ini keris cukup Nogo Kike. Ini cukup lumayan juga ya, keris Nogo Kike. Lotnya ini ada 11. Kita nggak bikin konten, kita review dulu sebagian koleksi. Ingat, ini semata-mata hanya untuk koleksi. Yang saya sebut tadi sebagai untuk fungsinya ini, filosofinya ini, itu dibikin oleh zaman dahulu. Itu berdasarkan pakem orang zaman dulu. Orang-orang Jawa itu pasti tahu simbol keris-keris tersebut. Jadi kalau orang yang mau ngoleksi seperti ini, kalau iman kita nggak kuat, nanti akan jatuhnya ke musyrik. Karena apa? Kita tertipu daya oleh benda-benda yang ada di dalam sini. Karena jin itu diciptakan untuk menjerumuskan manusia. Ada satu lagi nih guys, ini keris namanya Betok Nyi Sombro.
kerisnya ada tuan, ada karat, beda juga ada karat. Betok Nyisombro. Betok Nyisombro ini dulu dibikin empu, itu yang bernama Nyisombro, empu perempuan. Konon katanya Nyisombro itu dulunya orang perempuan yang paling sakti, tapi ada kecacatan di bagian kakinya. Dia katanya jalan itu agak ngesot sedikit. Karena berkat kesaktiannya dia membuat keris itu, saking hebatnya Nyisombro itu bikin keris itu di lautan lepas tanpa alas apapun. Dia bisa membuat keris tanpa pukul, tanpa alat, dia bisa membuat keris seperti ini. Nah, Betok Nyisombro itu ciri khasnya ada pijetan tangan. Kalau kita lihat dengan sekilas ini agak bergelombang karena ada pijitannya. Saking saktinya ya orang zaman dulu, di pencet-pencet seperti ini terjadilah satu bilah keris Betok Nyisombro. Untuk kemarin saya jarang konten karena ada kesibukan di luar. Sekarang tadi rencana mau bikin konten tapi di luar itu hujan, jadi nggak jadi. Takut becek. Nggak, sebenarnya nggak takut becek guys. Jadi sebagian keris ini pengalaman kita pribadi, pengalaman saya dulu waktu kita belum mengenal namanya ilmu, belum mengenal namanya iman, kita masih cetek. Itu gampang banget orang-orang yang memakai azimat atau memakai benda-benda pusaka itu mudah terjerumus. Karena apa? Kita minta sesuatu itu bukan karena yang di atas lagi, tapi karena benda-benda seperti ini itu udah jauh terjerumus. Itu pengalaman dulu-dulu yang pernah saya alami. Jadi makanya saya belajar di sini. Oh iya, kalau kita minta sesuatu dari benda-benda seperti ini, itu akan jatuhnya positif, itu akan musyrik. Ini sebagai perantara. Kalau kita punya, mas, saya punya, gimana ya biar gak musyrik? Pertama, iman kita harus, tujuan kita mengoleksi benda itu untuk apa? Kita gunakan tujuan dulu. Tujuan kita untuk apa? Mas minta perlindungan. Pertama minta perlindungan itu tetap yang di atas atau sakoling, itu paling inti. Kebanyakan kita minta sama sesuatu azimat, sesuatu benda, itu yang salah kabar. Itu yang salah. Jadi semata-mata benda tersebut itu perantara. Saya mengoleksi keris, berbagai macam keris, itu tujuannya apa? Saya melestarikan budaya pertama. Karena budaya kita sendiri di era-era sekarang itu mulai tergerus. Contohnya budaya kuda lumping, budaya karawitan itu sudah mulai tergerus. Bahkan sekarang lebih mirisnya budaya kita dimusrik-musrikan. Punya keris musrik, punya ini bakar dupa, bakar kemenyan katanya musrik. Padahal kalau di sana Arab sana dupa kemenyan itu sebagai wangi-wangian. Musrik dan tidaknya itu tinggal malu niat kita untuk apa dan dituhankan untuk siapa. Kalau cuma megang keris, musyriknya di mana? Yang kita tahu musyrik itu, musyrik enggaknya perbuatan orang itu tinggal di pikirannya orang tersebut. Yang dituhankan itu siapa? Jadi jangan salah kaprah. Budaya kuda lumping sekarang mungkin wah itu tontonan yang mengundang setan. Padahal kita melestarikan budaya gitu. Kita ambil lagi ke budaya. Ini budaya kita yang harus kita jaga. Ini budaya kita yang harus kita lestarikan. Ya ada juga. Oh ya, pertanyaan kenapa mas orang Jawa ya? Biasanya orang Jawa identik kenapa megang keris itu harus seperti ini dan dia harus seperti ini, bukanya harus seperti ini. Nah ini bisa jadi salah asumsi masyarakat kita. Itu keris kok dibuka secara disembah, padahal itu nggak disembah. Ini kita untuk meluruskan lagi ya, tujuannya itu menghormati atau menghargai budaya atau menghargai benda-benda yang zaman dahulu, yang sebelum kita ada, dia udah ada. Jadi ini sebagai sebagai perwujudan untuk menghargai atau penghormatan
atas isi yang terkandung di dalamnya. Sebenarnya bukan menyembah, itu menghormati. Kalau seperti ini dibilang menyembah musyrik, aduh ya agak miris gitu loh, Terus upacara bendera itu juga menghormati loh. Setiap tahun, setiap hari Senin mungkin itu juga dihormati. Kalau orang yang nggak tahu itu juga tetap jadi musyrik juga. Karena kenapa? Bendera yang bikin kita, yang mintal kita, yang jahit kita, yang marnai juga kita. Tiap hari Senin, tiap 17 Agustus kita hormati. Yang kita hormati itu bukan benderanya, tapi sejarah yang terkandung di dalam bendera tersebut. Bukan benderanya, tapi sejarahnya yang terkandung di dalam bendera tersebut. Sama seperti benda ini. Yang kita hormati sejarahnya, bukan bendanya. Karena bendanya ini sebagai benda mati. Sejarah yang perlu kita hormati. Jadi karena saya mau review sebagian, mungkin kalau ada yang komen nanti, Mas review ini benda ini ada nggak, nanti di review aja nggak apa-apa. Banyak tuh pengambilan benda-benda pusaka dari channel Kiromi Manggala yang belum saya perlihatkan. Nanti saya review satu-satu jika ada yang komen. Ini juga ada Batala Karang, Siulot, ada sebagian koleksi saya. Ini sebagian aja. Dua itu dapat kemarin kalau nggak salah di unit 4 jalan 2 kemarin itu dapat 2 benda pusaka. Ada juga benda-benda kecil seperti semar, seperti ya semata-mata kita hanya mau koleksi. Saya mau koleksi gitu loh. Kalau ada nanti saya punya benda Mas, saya mau tanya gimana sih cara ngoleksi benda, gimana sih cara ngerawat benda yang baik, yang benar itu gimana, boleh kok sharing, nanti tinggalin nomor WA atau langsung info ke saya kalau nggak datang di alamat praktek saya. Jadi mungkin cukup sekian review tentang benda-benda pusaka. Ini udah ada kan tadi namanya Nyisombro ini untuk konon katanya dulu kan dibikin oleh nyai, orang perempuan yang tua yang sangat sakti, bahkan bisa bikin keris itu di tengah lautan, nggak perlu alat apa-apa, cuma dipencet. Makanya keris betok Nyisombro itu ada identik pencetan tangannya, ada bentuk jalak ngore, filosofinya sebagai keberanian, sebagai wujud kesemangatan dalam kita bekerja. Karena ngore itu berurai, melepaskan diri dari segala permasalahan. Filosofi di jalak ngore. Ada filosofi di Naga Kikik itu dipegang oleh zaman dulu oleh senopati kerajaan Pajajaran sebagai bentuk perwujudan kegagahan, keberanian, kecerdasan. Karena patih itu dituntut untuk cerdas, kesetiaan juga. Karena dia harus setia sama raja dan harus setia sama kerajaan zaman dulu. Makanya ini dipakai oleh senopati kerajaan. Konon katanya ada juga ini keris brojol. Keris brojol ini dulu dipakai oleh orang-orang zaman dulu sebagai dukun bayi untuk persalinan. Konon ceritanya zaman dulu ya. Saya juga cuma ngoleksi, nggak pernah namanya bantu orang melahirkan ya sekarang ya. Karena ini zaman dulu dipakai orang-orang zaman dulu untuk kelancaran bayi, supaya brojol itu ya brojolnya biar cepat, biar lancar itu. Kalau filosofi sendiri dari keris brojol sebagai bentuk perwujudan segala sesuatu, segala permasalahan kita, segala urusan kita itu bisa keluar, bisa ada jalannya dengan enak. Makanya dikasih keris brojol biar enak, seperti bayi yang baru lahir. Brojol itu suci. Ada juga masih banyak lagi keris-keris
masih ada banyak sih, masih ada banyak. Ada juga semar di dalam telur, singlot, belakang juga masih ada. Terus ada juga review jimat-jimat kecil, tapi kayaknya di belakang saya belum sempat ngecek di belakang, jadi ini sebagian aja yang saya cek. Ada mandau juga dari Kalimantan, ada bujang juga dari Jawa Barat. Tujuan kita hanya melestarikan. Ingat, jangan kita kalau mempunyai benda pusaka itu sah-sah aja, sah-sah aja, tapi tergantung buat apa dulu. Takutnya nanti kita salah menggunakan, itu pasti. Kita nggak mengenal Tuhan, jadinya apa? Kita nggak akan percaya sama yang di atas, kita percaya sama keris, sama benda batuan, cincin atau apa, itu yang jadi musyrik. Hati-hati banget. Karena saya bisa berbicara seperti ini dulu waktu saya belum mengenal, baru-baru banget mengenal ilmu. Oh, ya memang kalau kita meyakini mempercayai jimat tersebut, ya benar ada khasiatnya. Lantaran apa? Jin yang menunggu di dalamnya itu untuk jauh kita tidak mengenal Allah, guys. Pengalaman saya zaman dulu. Jadi selama ini, wah saya koleksi seperti ini, oh ya seperti ini, oh jadi tahu gitu loh. Kebanyakan orang yang udah tahu benda seperti ini, ketinggalan bendanya aja itu pasti udah bingung. Ada sesuatu yang hilang. Mempunyai kepercayaan diri itu kalau dihitung dalam persenan 100% turun jadi 80%. Ya, mungkin cukup sekian review saya tentang vlog keris. Kalau ada yang mau minta vlog lokasi, tunjukin komentar di bawah ini ya. Komentar di bawah. Kalau suruh review, Mas ini ada terjadi kecelakaan yang aneh, ini disebabkan oleh apa? Kelelahan pengemudi kah atau ada sangkut pautnya dengan hal-hal mistis atau apa? Silahkan tinggalin komentar, atau kalau review benda-benda apa tinggalin komentar. Tetap pantengin terus channel Kiromi Manggala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.